Kita hidup ada 5 tahapan. Tahap demi tahap pasti kita akan lalui. Dalam kitab dikatakan kita hidup dalam 5 tahapan. Tahap demi tahap kita akan lewati. Tahap pertama adalah di alam kandungan, 9 bulan kurang lebih. Kemudian alam yang kedua yaitu dunia. Ini alam dunia. Ini alam kedua nih, tahapan. Nanti kita ada surga. Nggak bisa masuk surga kecuali harus mati. Ya, jadi kalau orang mau masuk surga kalau mau mati nggak bisa. Ini tahapannya dunia. Ketika di alam dunia harus ada kematian. Ketika kematian datang masuk kepada alam barzakh yang di dalam kubur. Nah, ini alam barzakh ini alamnya alam udah bagian jaza, udah bagian balesan. Udah nggak ada namanya amal soleh. Udah nggak ada ibadah, nggak usah cerita lagi puasa, haji, zakat, udah tinggal nikmatin. Apakah dapat nikmat kubur atau azab kubur? Cuma 2 pilihan, nggak ada di tengah-tengah. Mau azab atau dapat nikmat, tergantung amal-amal kita di sebelumnya di tahapan yang kedua yaitu alam dunia. Inilah tempatnya bercocok tanam. Mudah untuk mendapat nikmat Allah, mudah juga untuk mendapat siksa Allah. Tinggal kita ikutin apa yang disuruh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan tentunya ikutin keluarga Nabi Muhammad SAW yang akan dibahas. Yaitu menjauhkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintah. Atau dibalik, mengerjakan apa yang diperintah Allah, menjauhkan apa yang dilarang. Udah itu aja taat namanya. Dengerin kata Nabi, kan semuanya firman-firman Allah. Apa yang Allah katakan kita nggak dengar langsung, semuanya dari Nabi. Dari Nabi pun sekarang kita nggak dengar langsung. Dari siapa? Dari ulama-ulama yang turun kepada ulama-ulama kita. Alhamdulillah, tinggal jalanin. Nah, kemudian masuk tahap yang ketiga, namanya alam barzakh. Nah, ketika dalam alam barzakh dibangkitkan manusia yang dikenal dengan padang mahsyar, alam mahsyar. Habis alam mahsyar, manusia tinggal menentukan pilihan. Kata Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian golongan masuk ke surga, sebagian golongan masuk ke dalam neraka. Nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada setengah surga, setengah neraka. Nggak ada di pinggiran, nggak ada. Cuma 2 tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Udah itu aja. Dan itu tempat yang terakhir, surga atau neraka. Dan terakhir ini pun, kalau dia masuk surga, insya Allah abadan abidin. Tapi kalau dia masuk neraka, juga abadan abidin. Kalau dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia masih Islam, ya mungkin dicelap dulu haknya Allah Taala mau berapa tahun, baru diangkat dia. Tapi siapa yang nyelamatin semua? Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang minta, karena Nabi sayang sama umatnya. Bukan di dunia aja, bukan di padang mahsyar aja. Bahkan nanti ketika sudah umatnya ada masuk neraka, Nabi masuk ke dalam neraka untuk ngubek-ngubek, nyari-nyari daripada umatnya. Ya, pokoknya masih ada umatnya yang masuk neraka, Nabi nggak mau. Oh, lihat gimana nggak sayangnya. Nah, apa itu padang mahsyar? Namanya dibilang juga banyak, hari kiamat, waqiah, ya banyak deh sebutan hari kiamat. Ada juga namanya hari pembalasan. Dibilang juga hari pengadilan. Karena di situ kita diadilin, dihisab, dihitung, ditimbang. Kemudian di hadapan Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil siapa? Allah. Udah, kalau orang nggak bisa adil sama kita, serahkan sama Allah. Ya, makanya Allah Ta'ala tuh akan berikan orang-orang yang dibenci, yang dihasad, yang dihasut, bakal mengembalikan haknya. Yang dipukul, yang dizolimin, ada nanti pengadilan Allah. Ntar bicara, ada saksi, ada ini semua. Sekecil apapun, walaupun kita nggak punya apa-apa, tetap disorotin dulu nih, dipanggil atu-atu. Panggil, hai fulan, datang nih si fulan. Kumpul manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang
akhir. Bermiliar-miliar manusia, nggak tahu jumlahnya, mungkin triliunan kali manusia. Makanya di padang mahsyar umur kita lebih lama daripada umur dunia. Bukan umur kita lagi. Padang mahsyar, umurnya padang mahsyar, masanya padang mahsyar lebih lama daripada umur dunia. Nah, kita di situ nggak mati. Kalau di dunia biar kata umurnya 7.000 tahun atau 10.000 tahun atau berapa kata orang, kita cuma hidup 60-70 tahun. Kalau Nabi dulu 100, 200, 300 tahun, tetap mati kita. Tapi di padang mahsyar nggak ada kematian. Berarti berapa ribu tahun kita di padang mahsyar hidup, bukan sebentaran, bukan sehari 2 hari, di situ lama gitu. Ya, kenapa? Sidang satu-satu, bayangin coba. Ini satu-satu istiqomah haji kalau satu-satu, ya, amalnya dari awal, dari mulai balik sampai meninggal, lama gak kira-kira? Berhari-hari. Ini manusia satu-satu dipanggil, dikasih lihat amalan dia. Sama kayak shooting, dikasih shooting gitu nih, kegiatan kita semua, dikasih lihat semuanya di situ. Malaikat dicatat yang dia tahu, yang dilihat, yang dalam hati nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ntar Allah sebagai hakimnya. Dia bisa bohongin malaikat, bisa bohongin orang, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Allah ya'lam bisudur, Allah yang mengetahui yang di hati kita. Nah, kemudian setelah disorotin semuanya, yang di-delete, tahu nggak di-delete? Kalau kita dihapus, nah itu adalah yang kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Tapi kalau bicara dosanya sama orang lain, tunggu dulu. Allah akan maafkan kalau nanti ketika sidang ini orang ini maafin. Paham nggak nih? Kalian lukain orang, ambil haknya, atau bunuh orang, atau yang lain. Nah, orang ini yang dizolimin akan dihadirkan. Kalau orang tersebut ditanya haknya waktu di dunia diambil, kemudian orang itu redho, ya Allah, aku terima. Tapi nanti ada surganya, Allah kasih lihat orang yang mau menerima maaf seseorang. Tapi kan nggak bicara begitu kalau orang itu maafin. Kalau orang tersebut nggak maafin, ini yang repot buat kita. Biar amal kita setumpuk segede gunung, kalau orang ini bilang, ya Allah ambil hakku, diambil haknya, yaitu pahala orang tersebut buat orang yang dizolimin. Habis udah karena terlalu banyak yang dibohongin, yang dizolimin, maka orang-orang ini yang masih ada, dibalik dosanya orang tersebut buat yang zolim. Makanya di dunia kalau kita didengki, dihasad, dihasut, dimusuhin, kalau tahu kita alhamdulillah gembira karena dosa kita lagi transfer buat dia. Tuh enak orang Islam begitu, tenang aja udah, khusyuk aja sama Allah. Ini kagak kita kepancing lagi ibadah enak-enak dimusuhin orang, hasut, langsungnya gue nggak ke masjid lagi sekarang dah. Emang setan maunya begitu? Jangan, udah lempeng aja istiqomah. Orang mau puji tidak terbuai, orang memusuhin tidak tersungkur, tidak jatuh, tetap jalan di sisi Allah. Ya, jangan karena dipuji langsung besok ane bawa cara. Karena ane dihina orang, ane ngambek nggak ngajar. Jangan, ini kan kita zaman sekarang beda udah. Ya, kita kasih tahu dianggapnya musuh, dianggapnya nyinggung, apalagi dianggapnya menghina. Ya, tidak. Nah, satu persatu tuh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, panggil lagi. Belum lagi ada hisab, belum lagi ada timbangan. Nah, terakhir baru berjembat di Siratul Mustaqim. Dalam kitab Fathul Majid, kitab tauhid, itu perjalanan yang namanya Siratul Mustaqim, perjalanan 3000 tahun. Kita jalan 3000 tahun. Apa Siratul Mustaqim? Alamat nih Jahannam, seutas, ibaratnya kalau kita bilang tuh tambang, atau tapi dibilang tuh lebih tipis dari silet, saking halusnya. Di bawah neraka, di atas perut neraka Jahannam. Jadi siapapun yang tergelincir langsung jatuh ke neraka. Ya, nah di situ Nabi meminta kepada Allah buat umatnya, salim ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ya, sampai begitunya Nabi besar Muhammad. Ya, makanya biar banyak baca-baca sejarah bagaimana pembelaan Nabi Muhammad kepada umatnya, biar kita tahu. Ya, syukur kita, tanda syukur kita kepada Nabi Muhammad, yaitu tadi, ya, cintain keluarganya, cintain sahabatnya, cintain kita sebagai umat Islam yang menggembirakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.